Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian di dalam kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk hidup beliau, dan semoga apa yang ditulis dalam kitab Tarbiyatul Abna menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang cukup penting menurut saya ya, yakni mengajarkan adab kepada anak-anak kita, terutama adab kepada orang yang lebih besar usianya. Subhanallah. Dan hal ini sangat-sangat penting kita ajarkan untuk anak-anak kita, di mana banyak ya subhanallah anak-anak yang tidak mengetahui sopan santun, tidak mengetahui adab kepada yang lebih besar, kepada yang lebih tua. Padahal ternyata di dalam Islam ini merupakan perintah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Subhanallah. Di sini Syekh mengatakan, kata beliau, wa yambaghi an yu'allama ar-rajulu auladahu at-ta'dib ma'al kibar. Subhanallah. Dan hendaklah bagi seorang ayah, ar-rajul di sini adalah seorang ayah, walaupun artinya laki-laki karena di sini dikaitkan dengan anak-anak, maka artinya ayah. Dan hendaklah seorang ayah dia mengajarkan adab. Subhanallah ya akhwat. Adab ini tugas kita mengajarkan kepada anak-anak. Jangan pernah salahkan sekolah atau lembaga ketika anak-anak tidak beradab. Karena yang namanya anak-anak itu akan meniru kedua orang tuanya. Apa yang dilihat dari kedua orang tuanya akan ditiru oleh anak-anak. Apa yang didengar dari kedua orang tuanya akan ditiru pula oleh anak-anak. Ya. Jadi di antara tugas kita dalam mendidik buah hati adalah mengajarkan bagaimana anak-anak kita memiliki adab kepada orang yang lebih besar usianya, kepada orang yang lebih tua usianya. Subhanallah. Dan juga ya hendaklah anak-anak kita itu tahu akan hak-hak orang yang lebih tua usianya. Siapa yang memberitahukan hak orang-orang yang lebih tua? Kita sebagai orang tuanya. Karena tentunya ya akhwat, ya kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Sudahkah engkau mengajarkan adab kepada anak-anakmu? Ya subhanallah. Dan terkadang banyak orang tua itu yang mengejar nilai akademik ya, tapi lupa mengajarkan tata krama, sopan santun, mengajarkan adab kepada anak-anak. Anak-anak yang memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai yang bagus, tapi dia tidak punya adab, maka ini belum disebut sebagai anak yang baik ya. Karena tentunya mereka akan hidup bersama orang lain. Mereka akan hidup bersama orang yang usianya lebih besar, bersama adiknya yang usianya lebih kecil. Maka di dalam Islam, subhanallah, diatur betul bagaimana hendaklah kita mengetahui setiap hak orang-orang yang lebih besar ataupun orang-orang yang lebih kecil. Subhanallah. Dan di sini kata Syekh, fakama anna as-saghir yurham fakadzalikal kabir waqar. Sebagaimana orang yang usianya lebih kecil maka kita sayangi, ya begitu pula dengan orang yang lebih besar, maka kita harus hormati. Subhanallah. Dan ini ya akhwat, ya ajarkan kepada anak-anak agar anak-anak kita itu tahu adab, bagaimana beradab kepada orang yang lebih besar. Ya, dimulai dari dalam diri kita. Kita ajarkan dulu bagaimana kita menyayangi anak-anak, bagaimana kita menghormati, memuliakan orang tua. Dari situlah anak-anak akan belajar. Karena kita sebagai seorang ibu menjadi teladan bagi anak-anak. Ya subhanallah. وَمَا هِيَ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي تَحُثُّ عَلَى إِحْتِرَامِ الْكَبِيرِ وَتَوْقِيرِ. Dan ada adillah, ada banyak dalil-dalil ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan anjuran
Tahussu itu adalah anjuran untuk kita memuliakan orang yang lebih besar dan menghormatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Bukan golongan dariku, kata Rasulullah SAW, bukan golongan dari kami. Man lam ya'rif haqqa kabirina, yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Subhanallah. Hak orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Subhanallah. Ini ya akhwat. Jadi memang subhanallah, kalau Rasulullah SAW sudah berkata bukan termasuk golongan dari kami, itu hati-hati. Ya. Artinya apa? Artinya berarti Rasulullah SAW sudah tidak lagi mengakui orang-orang yang tidak menyayangi anak yang kecil, ya, orang-orang yang dia tidak menghormati orang yang lebih besar. Artinya Rasulullah SAW sudah tidak lagi mengakui dia sebagai umatnya. Subhanallah. Dan agama Islam itu datang membawa kebaikan dan menyeru kepada akhlak yang mulia. Subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Jadi luar biasa ya, bagaimana haknya orang yang lebih besar itu kita benar-benar sadari ya. Dan di antara ya akhwat, hak orang yang lebih besar atau hak orang yang lebih sepuh, hak orang yang lebih apa namanya, orang yang lebih tua usianya, masya Allah, di antaranya adalah kita muliakan. Ya, haknya mereka berarti kewajiban kita sebagai orang yang lebih muda, maka kita muliakan. Ya subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan, ya, idza atakum karim qaumin fa akrimu. Kata Rasulullah SAW, jika datang kepadamu orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah ia. Maksudnya adalah orang yang dia dimuliakan oleh kaumnya. Jadi dia dituakan oleh kaumnya. Maka muliakanlah. Subhanallah. Dan ini subhanallah ya akhwat, hal yang terkadang kita itu belum mengajarkan sepenuh hati kepada anak-anak. Ya, ajarkan dulu bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Nanti anak-anak akan melihat. Ya subhanallah. Jadi memuliakan orang yang lebih tua itu bagian dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara pengagungan terhadap Allah, ya akhwat, kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah memuliakan Datus Syaibah, memuliakan orang yang lebih tua. Yaitu di antara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beritahu, nah, kalau kita pengen mengagungkan Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memuliakan orang yang sudah berumur. Ya. Dan ini termasuk perkara yang kita diskusikan kepada anak-anak. Kemudian di antara hak orang yang lebih tua, ya akhwat, boleh ditulis. Ya. Di antaranya adalah memuliakan untuk diberikan salam terlebih dahulu. Ya, Masya Allah. Jadi dimuliakan kalau kita mau mengucapkan salam, maka di antara adabnya adalah yang muda memulai salam kepada yang lebih tua. Itu kan ya? Adab salam kita sudah pernah belajar tuh. Apa adab salam? Adab salam di antaranya adalah yang muda dia memuliakan yang tua. Ya, jadi kita kalau misalnya ketemu sama orang yang lebih tua, kita kalau sedang bersama anak kita dan kita berjumpa dengan orang yang lebih sepuh usianya, maka kita boleh mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Jadi subhanallah, orang yang lebih muda dia dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang usianya lebih tua. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, Masya Allah ya. Islam itu sebenarnya mengerti unggah-ungguh, tata kromo, sopan santun ya. Itu subhanallah dibahas di dalam Islam. Yang jelas ya, kalau unggah-ungguh tata kromo budaya itu bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh menjalankannya. Tapi kalau unggah-ungguh budaya adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh menjalankannya. Seperti apa? Seperti tadi, kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang usianya lebih tua. Ya, dan ini merupakan hak orang yang lebih tua. Ya. Kemudian
apalagi hak orang yang lebih tua. Dan katanya tadi memuliakan ya orang yang lebih tua dan kita mengetahui hak-haknya. Jika kita berbicara dengan mereka, maka berbicaralah dengan lemah lembut. Ya subhanallah. Dan ini bagian dari yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma ya wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berjumpa dengan orang tua, orang tuanya sudah semakin tua, maka hendaklah perkataanmu perkataan yang lembut ya. Jangan kau sekali-kali mengatakan perkataan gitu ya. Jangan pula menghardik ya kedua orang tua yang sudah lansia. Masya Allah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan ya, dan ini ada di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad ya, disebutkan bahwa arani atasawak bisiwak ya. Ketika aku sedang bersiwak, faja'ani rajulan, datanglah kepadaku dua orang laki-laki. Rajulan, dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbar minal akhar ya. Dan di antara mereka itu ada yang lebih tua ya. Jadi umurnya berbeda. Maka ternyata fana walat siwak al-asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ilal akbar. Ternyata yang lebih muda dia mengambil siwak ya. Dan yang tua berkata ya sebaiknya yang tua dulu. Maka aku pun lalu memberikan, kata Rasulullah SAW, kepada yang lebih tua. Berarti di antara hak orang tua yang lebih tua adalah diutamakan dalam hal memberi. Jadi kalau kita melihat, oh ini ada yang tua, ada yang muda nih, mana yang kita berikan terlebih dahulu? Orang yang lebih tua. Dalam rangka apa teman-teman? Dalam rangka memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Jadi benar-benar ya, bukan hanya didahulukan dalam pembicaraan, didahulukan dalam pemberian juga. Subhanallah, ini merupakan hak yang sepantasnya orang yang lebih besar dapatkan. Masya Allah. Baik. Walamma ja'a Huwayyisah wa Muhayyisah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika datang Huwayyisah dan Muhayyisah, Masya Allah, kepada Rasulullah SAW, wa dhahaba Muhayyisah yatakallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir yuridu sin, fatakallam Huwayyisah thumma takallam Muhayyisah. Masya Allah. Ini orang kembar apa ya? Oh, namanya mirip-mirip, Muhaysah, Huwaysah ya. Tapi kalau orang Indonesia, sod itu sesuatu yang butuh perjuangan tuh. Ya. Perjuangan untuk mengucapkan. Karena kalau di Indonesia kan hanya ada S ya ibu-ibu ya, S gitu. Jadi sod itu hal yang butuh perjuangan untuk orang Indonesia berbicara atau mengucapkan huruf sod. Jadi ketika itu datang Huwaysah dan Muhaysah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Muhaysah hendak berbicara, maka Rasulullah SAW mengatakan, sebentar, ya Huwaysah, biarkan Muhaysah berbicara dulu. Ya subhanallah. Berarti di antara hak orang yang lebih besar adalah didahulukan dalam berbicara. Masya Allah. Silakan monggo bagi para sesepuh, kalau mau bicara monggo silahkan. Nah ini sebagai ungkapan kita sebagai anak yang lebih muda, tahu sopan santun, tahu memuliakan orang tua. Ya silahkan. Kalau ada yang mau dibicarakan, silahkan kita berikan kepada orang yang lebih sepuh. Dan itu pun kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau ada orang yang lebih sepuh, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau ketemu sama orang yang lebih tua, maka berikan haknya, dan diantaranya haknya adalah dimudahkan atau didahulukan untuk berbicara. Masya Allah. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa fi sahihaini aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Lihat nih teman-teman, Masya Allah, ini kisah semua ya. Dari atas kan kita tadi sudah disajikan dengan kisah bagaimana dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW ya untuk mengambil siwak. Kemudian disajikan lagi kisah tentang Huwaysah dan Muhaysah. Kemudian disajikan lagi tentang kisah wa fi sahihaini aidan. Apa itu kisahnya? Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bijamarin faqala inna minasyajarah ya syajaratan misluha kamathalil muslim fa aradtu an aqulu hiya an-nakhla fa idza ana asgharul qaum fasakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Ini kisah di mana waktu itu
itu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, putranya Umar, dibawa oleh Umar sebagai ayahnya ke majelis orang-orang dewasa. Jadi waktu itu sedang kumpul tuh para sahabat, ada Abu Bakar di situ, ada Utsman, ada Ali, ya, sedang berkumpul di majelisnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan tebak-tebakan. Nah, ini metode juga, metode cara berdakwah, tebak-tebakan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ada sebuah pohon yang pohonnya itu diibaratkan seperti seorang muslim. Semuanya kepake gitu. Semuanya bermanfaat. Ayo, kira-kira pohon apa itu? Ya, para sahabat, ya, ada yang menebak-nebak, ya, selain pohon kurma. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bukan itu yang dimaksud. Dan Rasulullah memberikan jawaban an-nakhlah. Yang dimaksud adalah pohon kurma. Maka Ibnu Umar berkata kepada Umar, wahai ayahku, ya abati, tadi sebenarnya saya mau menjawab kalau jawabannya adalah pohon kurma. Tapi saya tidak mau menjawab karena saya tahu, ya, di majlis ini ada orang yang lebih besar usianya daripada saya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tahu bagaimana cara memuliakan orang yang lebih besar. Dia lebih memilih diam dan lebih memilih memberitahu jawabannya kepada ayahanda tercintanya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Ya, dia subhanallah. Bagaimana coba lihat para sahabat itu mendidik anak-anaknya. Ya, mereka tuh ketika ada anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka biasanya langsung mengamalkannya, langsung menerapkannya. Ya, contohnya apa? Contohnya Abdullah bin Umar. Ya, masya Allah. Ya, dia sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Baik. Wa fi sahihi Muslim min hadis Samurah bin Jundub. Ya. Wa fi sahihi Muslim min hadis Samurah ibni Jundub. Samurah bin Jundub adalah seorang sahabil jalil radhiyallahu anhu. Ia berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fa kuntu ahfadhu fama yamna'uni min alqaul illa annaha huna rijalan hum asunnu minni. Subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwat, para sahabat itu mereka adalah orang yang tahu diri. Insyaallah mereka tidak akan, ya, melangkai orang yang lebih tua apabila memang di situ ada orangnya gitu loh. Jadi mereka tuh paham banget, ya, apa yang harus mereka lakukan. Dan Samurah bin Jundub ini termasuk dari kalangan sahabi, ya, masya Allah. Beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berasal dari suku Ghatfan. Masih ingat nggak? Kan sama tuh ya dengan Jundub itu sahabat yang lain. Siapa itu? Saya lupa namanya. Tapi ada tuh dari Jundub. Dia dari kabilah Ghatfan. Ya. Maka ibunya Samurah bin Jundub pergi ke Madinah, ya, untuk menghadiahkan Samurah bin Jundub setelah ayahnya wafat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Samurah bin Jundub, ya, dia menjadi bagian dari kaum muslimin, ya, pernah juga bertempur di pertempuran Uhud, masya Allah, setelah Nabi kita Muhammad SAW mengizinkannya. Dan subhanallah, Samurah bin Jundub ini juga termasuk orang yang berangkat dalam Bai'atur Ridwan, ya, masya Allah. Dan juga beliau, masya Allah, ya, termasuk orang yang masuk dalam barisan Fathu Makkah, masya Allah, ya, subhanallah. Dan beliau juga termasuk, masya Allah, seorang ayah yang baik bagi putra-putranya, masya Allah. Ya, dan beliau, masya Allah, ya, memiliki anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang solih dan salihah, masya Allah. Dan juga beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian di sini, ya akhwat, kata Samurah bin Jundub, laqad kuntu ala ahdi Rasulullah SAW. Kata Samurah, ketika itu aku hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata beliau, ghulaman, waktu itu usiaku masih kecil. Ya, ghulam itu anak kecil, ya, masih muda, masih kecil. Kata beliau, dan aku termasuk orang yang ahfad. Ahfad itu orang yang tergolong cukup banyak hafalannya. Ya. Maka kata Samurah, ya, tidaklah saya menyampaikan sesuatu yang saya tahu, yang sudah saya hafal, ya, kecuali ketika ada orang yang lebih besar, maka aku tahan, ya, tidak jadi bicara. Ya, kenapa? Kata beliau, karena ada sahabat yang usianya lebih tua dari saya. Dan saya tidak berani angkat bicara. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi Samurah bin Jundub ini termasuk orang yang tahu diri.
tahu diri, kapan harus berbicara, kapan dia harus bisa menahan bicaranya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Syekh menjelaskan di antara hak orang yang lebih tua adalah yusallimus shaghir 'alal kabir. Tadi ya, bahwa di antaranya adalah hendaknya, Masya Allah, orang yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Masya Allah. Dan teman-teman, yang namanya anak-anak itu pasti akan mencontoh ibunya terutama. Ya. Ayahnya juga akan dicontoh, tapi kalau anak perempuan biasanya kan lebih banyak berjalan dengan ibunya. Maka kalau kita bawa anak-anak, kita nggak usah segan-segan kita memberikan contoh yang baik. Kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Bagaimana kabarnya? Itu anak kita dengar, anak kita lihat. Oh, ibuku tuh orangnya mau bicara dengan orang lain gitu ya, Masya Allah. Ya. Jadi, subhanallah, apa yang kita ajarkan, subhanallah, itu akan direkam baik oleh anak-anak kita. Masya Allah. Yuk kita mulai dari dalam diri kita. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih sepuh, kita salaman. Ya. Kemudian kita ucapkan salam. Anak-anak kita pun kita ajarkan demikian. Ini loh nak, ini temannya Umi, gitu ya. Ini biasanya saya kalau ketemu atau jumpa dengan orang yang usianya sudah sepuh, sudah uti, sudah simbah, biasanya saya menganggap mereka itu jidahnya anak-anak. Ya, saya selalu bilang, nah ini jidah gitu ya. Entahlah jidah dari mana, yang penting ini nenek, kan bahasa Arabnya itu jidah. Ini uti, ya ini uti, ini eyang. Ayo salim sama eyang. Ayo salim sama uti. Ayo salim sama jidah, gitu ya. Jadi itu dibiasakan. Nanti anak-anak pun akan tahu, oh ini yang lebih tua ya usianya. Ya, berarti nanti salim, nanti mengucapkan salam. Dan kita kenalkan kepada anak-anak bahwa di antara hak orang tua adalah mendapatkan salam dari yang lebih muda. Falihadihil ahadits wa li ghairiha yajdaru bil ab an ya'lam auladihi sighar ihtiram. Maka ya hendaklah orang tua dia mengetahui dan mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Wa min ghairihim wa khasatan idza tafawatat asnanuhum bi suratin akbar. Nah, ini dia. Ya. Jadi ya akhwat, kalau kita berjumpa dengan orang yang usianya terpaut jauh, kayak tadi ya, maka semampu kita layani mereka. Fakullama kana fariqus sin akbar istad'a dalika ihtiraman wa tabjilan aktsar wal yaqumis sighar ala khidmatil kibar. Ya, maka hendaklah anak yang lebih muda, anak yang lebih kecil dia melayani orang yang lebih tua. Ya, kalau bisa dituntun, kalau bisa kita ambilkan minum, kita ambilkan minum. Kalau bisa menolong, maka kita tolong. Ya, subhanallah. Apa tadi? Ingat bahwa di antara hak orang tua adalah tadi dilayani. Ya. Dan ini bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya subhanallah. Wa khasatan 'inda wujudi farikin kabirin fis sin wa 'inda istita'atus saghirul qiyam bil khidmati kadzalik wa hadha adab qad daraja 'alaihi salafun as-salih rahimahullahu taala. Ya lebih-lebih Masya Allah ya tadi orang yang memang dia usianya lebih sepuh, maka semampu anak-anak kita ya kita ajari untuk melayani simbahnya, melayani utinya. Ayo nak, mumpung di rumahnya simbah, mumpung di rumahnya uti, ayo kita masak. Ayo kita layani uti. Ayo kita layani simbah. Ya, Masya Allah, saya yakin betul ya. Kalau ada orang tua tuh, dia sangat menghormati orang tuanya, maka saya yakin anak-anaknya pun akan menghormati simbahnya. Anak-anaknya pun akan melayani utinya. Ya, melayani jidahnya. Tapi kalau ada di antara kita yang tidak tahu memuliakan orang yang lebih tua, tidak tahu menghormati orang tua kita, maka jangan harap anak-anak kita tahu menghormati orang yang lebih tua. Karena dia tidak mendapatkan sosok orang tua yang menghormati orang yang lebih tua. Subhanallah. Baik. Wa fi sahih Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Di dalam sahih Muslim disebutkan dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik juga seorang sahabil jalil yang Masya Allah beliau ya putra dari Ummu Sulaim, dan ini subhanallah ya akhwat ya dikisahkan bahwa Anas bin Malik ini Masya Allah orang yang senantiasa berkhidmat ya melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah setiap kali beliau melayani Rasulullah SAW, ya beliau melayaninya dengan penuh ketulusan. Maka dari itu Rasulullah SAW, ya subhanallah, beliau tahu balas budi kepada Anas bin Malik.
apa yang disiapkan Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik, di antaranya adalah doanya Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. Ya, kata Rasulullah SAW, ya Allah, berikanlah kepada Anas harta dan anak-anak yang banyak. Ya. Dan ternyata Allah ijabah pasti ya doanya Anas bin Malik. Masya Allah, usianya panjang dan anak-anaknya banyak, hartanya juga banyak, Masya Allah. Ya. Jadi ibunya tuh luar biasa tuh. Ibunya Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim atau Humaysah. Kalau teman-teman pernah belajar siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu adalah Humaysah. Ya, atau ada yang mengatakan Rumaysah. Masya Allah ya. Nah, Anas ini Masya Allah ya. Dia ini masih kecil tapi dia tahu beradab gitu, Masya Allah. Dia tahu beradab, Masya Allah, sampai-sampai dia banyak belajar kepada Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Banyak belajar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Anas bin Malik pun akhirnya menjadi perawi hadis. Subhanallah. Subhanallah. Beliau berkhidmat ya akhwat melayani Rasulullah SAW kurang lebih 10 tahun. Dan beliau mengatakan ketika saya berkhidmat kepada Rasulullah SAW, melayani Rasulullah SAW, maka kata Anas bin Malik, saya tidak pernah ya mendengar Rasulullah SAW perkataan yang membuatku sedih gitu ya. Masya Allah. Saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan mengapa kamu melakukan ini, mengapa kamu melakukan itu. Masya Allah ya. Jadi benar-benar Rasulullah tuh teladan kita semuanya, Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita semuanya dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Kata beliau, inni laqaimun alal hayy. Ya, ini Anas cerita. Apa kata Anas? Kata Anas, aku itu termasuk orang yang laqaim, orang yang melayani, berkhidmat. Kepada siapa berkhidmat? Alal hayy, alal qaryah. Al hayy itu makna al qaryah, ya orang yang berada di kampungku. Ala umumati asqaihum min fadih. Masya Allah. Lahum wa ana asgharuhum sinnan. Wa ja'a rajulun faqala innaha qad hurrimatil khamr. Wa qalu akfiha ya Anas fakafatuha. Masya Allah. Kemudian kata Anas, ya saya selalu memberi minum kepada mereka, ya Masya Allah. Yang mana ya minuman ini artinya adalah bukan khamr di sini ya. Di sini minum dari sesuatu yang dulu itu disebut dengan rendaman kurma, ya. Dan dulu sebelum datang ya aturan bahwa khamr itu dilarang. Maka ketika Anas tahu bahwa aturan khamr itu di dalam Islam sudah dilarang ya, maka Anas pun akhirnya menumpahkan khamr yang telah disajikan untuk orang-orang yang berada di kampung itu. Masya Allah ya. Jadi Anas tuh luar biasa taatnya kepada Allah dan Rasulnya tuh diacungkan jempol gitu ya, Masya Allah. Benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Ayah ibunya Anas tuh Ummu Sulaim juga sama. Orang yang taat kepada suaminya, orang yang taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kuncinya ya akhwat, kalau kita pengen jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, di antara kuncinya itu kalau kita pengen punya anak-anak soleh, di antara kuncinya ada di jadilah kita istri solihah dulu. Jadilah kita istri yang taat dulu kepada suami kita. Itu akan meringankan beban kita dalam mendidik anak-anak. Kalaulah ada, kita sudah pernah belajar kan kemarin, diberitahu oleh Syekh Mustafa, kalau ada perbedaan pendapat antara suami istri, maka jangan diperlihatkan kepada anak-anak gitu. Ya hendaklah suami istri menghormati antara keduanya. Ya, kenapa? Karena kalau yang namanya suami istri bertengkar di depan anak-anak, maka anak-anak pun akan melihat ya betapa ibunya tuh tidak ada rasa disayang oleh ayahnya. Begitu pula misalnya ayahnya dibentak-bentak oleh ibunya, maka anak pun akan melihat ya betapa kasihannya seorang ayah tidak ada kepemimpinan dalam rumah tangganya. Ya Masya Allah. Dan ini merupakan modal bagi kita kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang solih dan solihah, maka mulailah dari dalam diri kita untuk menjadi istri yang salihah. Ya, baik. Karena Anas pun dia memiliki ibu yang salihah. Ya, Masya Allah, yaitu Ummu Sulaim yang taatnya luar biasa kepada suaminya yang bernama Abu Talha. Baik, wa akhraja Ibnu Sa'ad fi at-Tabaqat bi isnadin sahihin an Asy-Sya'bi. Qala, akhadha Ibnu Abbas li Zaid bin Thabit birrukab faqala tanahha ya ibn ammi Rasulullah SAW faqala hakadha naf'al bi ulama'ina wa kubara'ina. Subhanallah. Jadi pernah suatu hari itu Abdullah bin Abbas sedang jalan bareng dengan Zaid bin Thabit. Ya, Abdullah bin Abbas ini muridnya Zaid bin Thabit. Ya. Maka ketika itu Zaid bin Thabit ya ketika
mengetahui Ibnu Abbas mengambilkan kendaraan untuk Zaid bin Thabit, maka Zaid bin Thabit berkata kepada Ibnu Abbas, ya, wahai anak paman Rasulullah, naiklah. Dan waktu itu Ibnu Abbas menolak gitu ya. Maka kemudian Zaid bin Thabit mengatakan bahwa demikianlah kami memperlakukan ulama dan orang-orang tua kami. Afwan, kebalik tadi, Zaid bin Thabit muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, Masya Allah. Jadi memang mereka para sahabat itu tahu akan hak gurunya, akan hak orang yang lebih besar. Masya Allah. Kemudian wa akhrajal Bukhari min hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulam idawah min ma'in wa anazah yastanji bil ma. Masya Allah ya. Ini Anas nih luar biasa ya, Masya Allah. Beliau itu benar-benar kata saya ya, totalitas dalam melayani Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam WC, al-khala itu adalah tempat buang air, al-khala. Kemudian ketika itu Anas ya memberikan, Anas dan seorang anak, ini anak-anak lain, memberikan air kepada Rasulullah SAW ya. Dan juga sebuah tongkat kepada beliau. Masya Allah ya. Jadi benar-benar luar biasa ya, Masya Allah. Anas ini dididik oleh ibunya dengan adab yang sangat luar biasa, yang menitipkan Anas kecil kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan adab, untuk diajarkan kebaikan. Masya Allah. Wa thamma adillatun ukhra katsira fi hadzal bab falyara'i hadzal adab wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Masya Allah. Ini bagus sekali. Dan kata Syekh, dan dalam pembahasan ini banyak dalil-dalil yang disebutkan ya. Maka falyura'i hadzal adab. Maka perhatikan adab ini. Perhatikan adab, ajarkan anak-anak kita bagaimana beradab kepada orang yang lebih besar. Unggah-ungguh, sopan santun kepada orang yang lebih besar itu kita ajarkan. Dan subhanallah ya akhwat, sekali lagi, anak-anak dari mana belajar adab kepada orang yang lebih besar? Mereka belajar dari kita sebagai ibunya. Maka jadilah kita teladan bagi anak-anak kita dalam menghormati orang yang lebih besar. Masya Allah ya, subhanallah. Dan ini penting ya akhwat. Ya, kenapa? Sebagai bukti cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah bersabda dalam hadis yang lain, apa kata beliau? Laisa minna man lam yujilla kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Wa yarham saghirona, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina haqqah, kata Rasulullah SAW. Dan bukan golongan dari kami orang yang tidak mengenal hak orang yang alim. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah menghormati orang yang tua, menyayangi anak yang muda, dan menghormati juga orang yang punya ilmu. Ya subhanallah. Jadi penuntut ilmu juga hendaklah tahu ya, kita nih para penuntut ilmu, saya juga penuntut ilmu, hendaklah tak lupa menjalankan kewajiban kita ya akhwat. Ya, di antaranya apa? Doakan guru-guru kita. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita, maka kita doakan. Ya minimal kita doakan. Ya guru-guru kita adalah orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa membalas kebaikan guru kita, maka balaslah. Jangankan kepada guru kita, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita juga kita balas. Apa kata Rasulullah SAW? Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah. Dan balasan tertinggi ya Masya Allah yang bisa kita doakan adalah semoga Allah memasukkan guru-guru kita ke dalam surga Firdaus. Ya subhanallah. Jadi kita jangan lupa doakan guru-guru kita ya akhwat. Dan ajarkan juga kepada anak-anak kita, hendaklah mendoakan guru-guru terbaiknya. Masya Allah. Demi Allah tidak ada yang bisa membalas kebaikan guru kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Minimal kita mengucapkan ya jazakumullahu khairan ya atas kebaikan guru kita yang mau meluangkan waktu untuk kita ya, padahal beliau-beliau itu termasuk orang yang sangat sibuk. Ya Masya Allah. Dan kita tahu Masya Allah orang-orang berilmu itu ya subhanallah ketika meluangkan waktu untuk kita nih, mengajarkan kita, orang yang masih sedikit ilmunya seperti saya juga masih sedikit ilmunya ya, maka itu sebuah hal yang patut kita syukuri ya, karena banyak yang murid-murid beliau yang lebih pandai daripada kita, tapi beliau memberikan ilmu untuk kita subhanallah. Dan ini bentuk ya akhwat dari kebaikan guru kita ya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali membalas kebaikan guru kita dan juga mendoakan kebaikan untuk mereka ya subhanallah.
Baik, insyaallah selesai. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jazakumullahu khaira. Itu dari saya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.